Hai sobat-sobat tutor harian sipil, bertemu lagi di video selanjutnya. Kali ini akan saya melanjutkan video selanjutnya mengenai distribusi peluang Poisson ya, yang kemarin saya upload. Nah, sekarang akan saya jelaskan distribusi peluang kontinu. Kalau yang Poisson itu discrete contohnya, atau binomial itu discrete. Nah, di sini saya akan menjelaskan distribusi peluang kontinu. Nah, yang paling populer dari jenis distribusi peluang kontinu ini adalah distribusi peluang normal atau distribusi normal disingkatnya. Kita langsung ke materinya, nanti akan dijelaskan buat contoh soal plus pembahasan, dan saya jelaskan bagaimana cara membaca tabel statistik untuk distribusi peluang normal. Langsung aja, teorinya adalah sebagai berikut secara singkatnya. Distribusi peluang kontinu yang terpenting dan paling terkenal dalam seluruh bidang statistika adalah distribusi normal. Grafiknya disebut sebagai kurva normal berbentuk seperti lonceng terbalik ya, seperti pada gambar di bawah ini. Ini untuk distribusi peluang normal ini sangat baik atau cukup baik untuk menggambarkan banyak gejala yang muncul di alam, di dunia industri ataupun di penelitian. Bentuknya seperti ini, seperti lonceng terbalik. Di tengah-tengah ini adalah nilai rata-rata atau mu-nya, dan yang arah horizontal ini adalah standar deviasi. Sigmanya ini adalah standar deviasi. Jadi ukuran parameter statistik yaitu yang menyatakan derajat persebaran data terhadap nilai rata-rata suatu data statistik. Itu namanya standar deviasi. Ada dua rumusnya untuk sampel dan populasi, itu berbeda ya, silahkan teman-teman cari tahu. Intinya adalah sigma xi min mu dalam kurung kuadrat dibagi n-1, akarnya itu akar sigma i nya dari 1 sampai n. Nah, itu rumus untuk menghitung standar deviasi atau simpangan baku untuk sampel ya. Kalau untuk populasi dibagi n, bukan n-1. Itu simpelnya itu, silakan teman-teman pelajari. Saya tidak fokus ke situ ya, karena saya fokusnya ke penjelasan distribusi normal. Oke. Gambar yang atas adalah kurva distribusi normal dengan mu1 kurang dari mu2 jelas. mu1 nya ada di sebelah kiri dari mu2, kemudian sigma 1 sama dengan sigma 2, standar deviasi 1 sama dengan standar deviasi 2, kan ini kemiringannya sama nih. Oke. Yang kedua adalah kurva normal dengan mu1 sama dengan mu2. Jadi kurva normal pertama dan kurva normal kedua itu kan mu-nya sama di tengahnya grafik tersebut kan sama, namun sigma 1 kurang dari sigma 2 karena sigma 1 itu lebih tegak dibandingkan sigma 2. Jadi kurva distribusi normal yang baik itu adalah yang standar deviasinya kecil alias yang semakin mendekati dengan nilai rata-rata. Jadi yang bagus adalah yang 1. Variabel acak kontinu X yang mempunyai distribusi berbentuk lonceng disebut variabel acak normal. Persamaan matematis untuk fungsi kepekatan peluang normal tergantung pada dua parameter. Parameter pertama adalah mu, rata-rata pemin, dan kedua adalah standar deviasi, atau nama lainnya standar baku. Bahasa Inggrisnya standard deviation, SD, dengan kurung simbolnya adalah sigma. Jadi distribusi peluang normal kita singkat dengan huruf N, normal, dalam kurung X, titik koma mu, titik koma sigma adalah 1 dibagi sigma akar 2pi kalikan E pangkat min dalam kurung X min mu dibagi 2 sigma kuadrat. Untuk X kurang lebih besar dari sama dengan min tak hingga. Min tak hingga itu dimana? Di sini sebelah kiri. Ini kan tidak berpotong dengan sebuah X, jadi min tak hingga. Dan X kurang dari tak hingga, plus tak hingga berarti di kanan ini. Nah, ini kan masih, nah ini seperti grafik tangensial ya. Pi adalah, Pi di sini adalah bilangan Pythagoras 3,14 sekian, E adalah bilangan logaritma natural atau Newtonian 2,7828. Nah, ketimbang teman-teman menggunakan formula ini, biasanya untuk soal-soal distribusi peluang kontinu, misalkan distribusi peluang normal itu menggunakan bantuan tabel statistik, karena teman-teman di sini harus menghitung rumusnya itu lebih kompleks. Untuk tambahan referensi lain mengenai distribusi peluang normal, saya akan menjelaskan sedikit ya di sini. Ini dari bahan yang lain. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang terpenting dalam dunia statistik. Nama dari distribusi normal adalah distribusi Gaussian, karena yang memperkenalkannya adalah
ilmuwan yang bernama Gaussian. Digunakan untuk menerangkan fenomena alam, industri, perdagangan, tingkat pendapatan masyarakat dan sebagainya, kayak gitulah ya. Nah, ini adalah formulanya. Fungsi rapat probabilitas variabel random x dengan min mu dan min. Nah, ini silakan teman-teman baca ya. Oke. Probabilitas ini dinyatakan sebagai probabilitas dalam kurung x besar dari sama dengan a, terbesar dari a, x kurang dari b. Nah, biasanya kalau distribusi diskrit kan eksak, x-nya berapa. Kalau di distribusi pulang kontinu ini biasanya dalam suatu range atau dalam suatu jangkauan tertentu kayak gini. Nah, jadi nilai rumus yang tadi ini probabilitasnya itu sama dengan luas kurva ini. Teman-teman ingat, lihat luas kurva itu dalam dunia matematika teknik itu atau kalkulus dikenal dengan istilah integrasinya berapa, integralnya berapa ya, seperti itu. Contoh variabel yang memiliki distribusi normal adalah distribusi error dalam pengukuran dalam meteorologi, pengukuran curah hujan, dan sebagainya. Ini sifat-sifat distribusi normalnya. Oke, sudah saya jelaskan. Oke, ini sama dengan tadi saya sudah jelaskan. Ciri-ciri distribusi normal adalah nilai min, rata-rata, nilai tengah, median, dan nilai modus yang sering muncul terjadi adalah sama atau berimpit. Jadi seperti itu sifatnya, ada di tengah ya. Kurvanya simetris, jadi kiri dan kanan dari sebelah mu itu harus sama bentuknya alias simetris. Kemudian asimptotik, fungsi yang dibatasi oleh suatu fungsi n elemen bilangan n besar yang cukup besar, jadi sangat besar ya, kiri dan kanannya itu seperti itu. Luas daerah yang terletak di bawah kurva dan di atas garis mendatar itu satu. Jadi luas dari sini kiri min tak hingga sampai tak hingga itu luasnya 1, peluangnya 100%. Oke, sebelum ke contoh soalnya, ini ada teori terakhir. Jadi biasanya di tabel statistik dikenal dengan distribusi normal standar. Ada kata standar ini saya tebalkan, ini penting. Kenapa standar? Kita baca aja. Distribusi normal standar adalah distribusi normal dengan rata-rata min dengan 0 dan standar deviasinya adalah 1. Transformasi dari Z adalah X min mu dibagi sigma. Tadi kan biasanya kita kenal dengan X aja, variabel acak diskripnya, variabel acaknya. Nah, di sini kita memperkenalkan suatu parameter baru yaitu Z. Z adalah X min mu dibagi sigma. Itu adalah untuk distribusi normal yang standar, di mana yang standar itu mu-nya 0 dan standar deviasinya adalah 1. Nah, ini memetakan distribusi normal menjadi distribusi normal standar yang tadinya X normal menjadi normal standar jadi Z, sebab distribusi normal dengan variabel Z ini memiliki min 0 dan standar deviasi 1. Transformasi ini juga mempertahankan luas di bawah kurvanya, seperti itu. Artinya apa? Luas di bawah kurva distribusi normal antara X1 dan X2 itu sama aja dengan luas di bawah kurva distribusi normal standar antara Z1 dan Z2. Jadi luasnya sama, teman-teman. Oke, sehingga cukup dibuat tabel distribusi normal standar kumulatif saja. Nah, biasanya tabel distribusi normal standar kumulatif itu seperti ini. Nah, teman-teman harus hati-hati dalam membaca suatu tabel statistik, karena ada yang menyajikannya nilai Z-nya itu dari min tak hingga sampai nilai Z, ada juga dari di tengah ini dari 0 sampai Z. Ini contohnya adalah dari min tak hingga sampai Z nih. Kita lihat luas kurva yang diarsir ini warnanya dari min tak hingga sampai Z. Saya berikan contoh kedua untuk pembanding aja. Nah, ini adalah mana ya teman-teman? Oh, bukan ini, sorry, yang ini. Nah, ini adalah contoh, kita baca area under the standard normal density from 0 to Z. Nah, ini adalah tabel statistik distribusi peluang normal, tapi ingat ada kata standar, berarti standar itu pakai Z parameternya, bukan X. Nah, standar Z itu bukan dari min tak hingga sampai Z, tapi dari 0 sampai Z. Nah, teman-teman harus hati-hati dan melihat aturan main di tabel itu. Dia menceritakan dari 0 sampai Z atau dari min tak hingga sampai Z, karena artinya pemahamannya akan berbeda. Kalau dari 0 sampai Z itu ya dari yang arsir yang ini aja, teman-teman. Tapi kalau dari min tak hingga sampai Z itu yang dari min tak hingga sampai Z, nah full segini. Kita langsung ke contoh soal mungkin ya. Nah, sebentar, contoh soal ini contoh soalnya ada. Oke.
pusing ya, banyak teori-teori, langsung ke contoh soal aja. Contoh soal yang pertama yang di slide yang saya buat, teman-teman pelajari, akan saya tanyakan di ujian tengah semester. Suatu perusahaan listrik menghasilkan bola lampu yang umurnya berdistribusi secara normal. Jelaskan kata-katanya dengan rataan atau mu ya, rataan itu yang di tengah ini adalah 800 jam. Ingat, X-nya ini masih 800. Sehingga logika kita mengatakan harus dikonversi dulu nanti data ini atau kurva ini menjadi distribusi normal yang standar. Jadi ZX, X transformasi menjadi Z. Dan simpangan baku adalah 40 jam. Nah, simpangan bakunya adalah sigma dengan 40 jam. Hitung peluang suatu bola lampu dapat menyala antara 778 jam, berarti 778 itu sebelah kiri 800 dan 834 jam sebelah kanannya 800. Jawab. Distribusi umur bola lampu tersebut dapat dilukiskan pada gambar di bawah ini. Ini adalah gambarnya. Ini adalah gambar sketsa dari distribusi peluang normalnya dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Titik tengahnya adalah mu nya adalah rataannya itu 800 jam. Jadi dari klaim suatu perusahaan pembuat lampu, sebut saja merek itu, dia mengklaim bahwa umur usia lampunya itu dapat menyala hingga 800 jam semenjak pemakaian pertama gitu. Artinya seperti itu kurang lebih. Teman-teman tuh suruh menghitung atau memprediksi jika simpangan bakunya 40, berapa sih peluang bola lampu tadi dapat menyala antara 778 sampai 834 jam. Nah, teman-teman lihat di sini antara ini. Nah, ini udah jelas banget salah satu sifat dari distribusi peluang kontinu ya. Jadi ada mempunyai suatu range atau jangkauan tertentu. Nah, nilai peluang ini yang diarsir ini antara 778 dan 834 jam, usia lampunya berapa, X-nya itu kan tadi, itu adalah menyatakan berapa sih sebenarnya luas di bawah kurva ini. Sebenarnya teman-teman juga bisa menghitung menggunakan rumus integral. Jadi katanya integral adalah luas kurva, ini adalah kurvanya normal, berarti kurva normal teman-teman harus pelajari fungsinya itu fx-nya itu berapa, nanti tinggal dihitung aja luas yang diarsir sama dengan integral fx dx, dimana x-nya itu dari 778, x1-nya dan x2 batas atasnya adalah 834 jam. Nah, ketimbang kita menggunakan rumus integral, dalam buku-buku statistik selalu disertakan lampiran di belakangnya itu adalah tabel statistik. Nah, teman-teman tinggal baca tabel distribusi normal. Nah, biasanya nanti yang standar ya, yang ada kata standarnya. Jadi artinya kita harus transformasi nilai X ini 778 800 banding 4 ini menjadi nilai Z. Jadi nanti Z itu pasti di tengahnya itu 800 berubah menjadi 0, teman-teman. Oke, itu clue-nya. Jadi teman-teman tinggal menghitung Z1-nya berapa, Z2-nya berapa, karena nilai Z di tengah ini mu-nya adalah 0. Nah, Z transformasi nilai X menjadi Z itu adalah rumusnya X min mu dibagi sigma. X yang pertama adalah X1 di sini 778. Mu-nya adalah usia rata-ratanya lampunya 800 jam, 800 dibagi standar deviasinya adalah simpangan bakunya 40. Nah, dapat nilai min 0,55. Z2 adalah 834 yang ini, yang kanan dikurangi 800 jam dibagi 40 adalah 0,85, sehingga dengan menggunakan tabel terampil di belakang digunakan interpolasi dua nilai diperoleh. Kenapa interpolasi dua nilai nanti kita jelaskan ya. Jadi probabilitas dalam kurung X itu usia lampu dapat menyala lebih besar dari 798 sampai atau kurang dari 824 jam adalah nilai peluang dalam kurung X nya transformasi jadi Z, Z lebih besar dari berapa, Z X1 nya menjadi Z1 min 0,55 dan X2 nya menjadi 0,85. Nah, arti ini sama dengan di bawahnya, jadi sama dengan peluang dalam kurung Z kurang dari 0,85 dikurangi peluang Z kurang dari 0,55. Nah, ini kurang jelas ini, peluang Z kurang dari 0,85 oke, dikurangi PZ kurang dari 0,55. Nah, ini perhatikan mengapa saya bisa menulis seperti ini. Udah benar ya rumusnya. Ini pakai logika. Nah, kita kan mau ngitung luas yang diarsir, atau saya lihat ya boleh yang diarsir. Teman-teman tahu luas yang diarsir yang ada di sini itu antara 778 sampai 834 ini sama dengan ini kan nilainya. Nilai yang pertama, nilai P dalam kurung Z kurang dari berapa tadi yang 834, sebentar,
0,85 ya, yang ini. Nah, kurang dari berarti kan ke kiri. Nah, ini segini dari min tak hingga sampai 834 dikurangi dari min tak hingga sampai 778, jadi P dalam kurung Z kurang dari minus 0,55, minus karena dia di sebelah kirinya rata-rata. Itu adalah benar, berarti yang tengah. Jadi yang kanan 834 peluangnya dikurangi yang peluang 778, ya pasti sisanya dari yang ini. Itu logikanya seperti itu, jadi jangan dihafalin. Berapa Z kurang dari 0,85? Kita lihat tabel statistiknya, ini terlalu kecil, mudah-mudahan kelihatan. Jadi tinggal lihat nilai Z di sini. Di sini adalah 0,85 antara 0,8 dan 0,9. Nah, ini kebetulan 0,85 tengah-tengah. Gampangnya ini nilai yang 0,8 peluangnya ditambah nilai yang 0,9 bagi 2, itu sekitar 0,79 atau 0,802. Nah, ini teman-teman bisa cek lagi yang 0,8 itu angka di sini adalah 0,7881, yang Z-nya 0,9, peluangnya adalah 0,8159. Jadi antara dua nilai peluang itu sekitar 0,802 untuk 0,85. Kalau untuk 0 yang Z2 minus 0, Z1 minus 0,55 itu berarti diantara minus 0,5 dengan minus 0,6. Untuk minus 0,5 0,30 sekian, dan untuk minus 0,6 adalah 0,27 sekian. Jadi nilai untuk minus 0,55 ya antara 27 dan 30, sekitar berapa? 29. Nah, ini minus 0,2914 karena ini dikurangi. Berarti sehingga nilai peluangnya adalah untuk peluang Z kurang dari 0,85 dikurangi peluang Z kurang dari minus 0,55 adalah 0,802 dikurangi 0,2914, yaitu 0,5106, atau probabilitasnya sekitar 51,06%, 50-50 ya. Nah, seperti itu teman-teman. Distribusi peluang kontinu yang lain adalah distribusi T-student, distribusi C kuadrat, distribusi Weibull yang sering dipakai di dunia hidrologi, dan distribusi F. Ini mungkin tidak akan saya jelaskan di video ini teman-teman. Untuk compare pertanyaan distribusi norma yang lain, kita bisa pelajari yang ini. Ini mirip dengan yang tadi, sebuah perusahaan bola lampu mengetahui bahwa lampunya bisa lama dalam umur 800 jam, kadar cepat 80 jam. Jadi probabilitas bahwa sebuah bola lampu akan berumur, nah ini kan udah saya hitung ya, yang mirip 0,51 sekian tadi kan. Ini saya dapat dari buku, jadi insya Allah jawabannya sudah terkonfirmasi oleh pengarang bukunya ya. Yang pertanyaan B, berapa probabilitas usia lampu itu berumur kurang dari 750 jam atau lebih dari 900 jam. Nah, ini perhatikan, kurang dari 750 jam atau lebih dari 900 jam. Jika saya gambarkan di sini sketsa kasarnya, nah ini baru kan teman-teman harus membuat sketsa gambarnya. Di sini tidak berinput ya, harusnya seperti itu. Ada kurang bawah lagi, oke. Nah, ini adalah 800 di tengah ya. Nah, berarti ini adalah X1 750, X2 nya adalah 900 yang ini. Nah, ini adalah milinya di tengah. Berarti peluang yang di RCI ini kurang dari 750 jam atau lebih besar dari 900 jam itu sama dengan, perhatikan di sini. Jadi teman-teman disuruh menghitung luas yang di RCI ini gampang, berarti yang sebelah kiri ini tinggal hitung yang ini nih, P atau peluang Z kurang dari minus 1,25, karena minus 1,25 itu yang transformasi Z dari nilai X1 nya 750 yang ini. Nah, jadi kan luas yang di RCI ini adalah ini itu, karena dari min tak hingga sampai nilai X atau nilai Z tersebut. Kemudian yang di arsir yang di kanan ini yang agak bukan sulit sih, yang perlu mikir sedikit gimana caranya. Yang ini udah benar, udah ketemu nilainya adalah 0,1056. Nah, tinggal menghitung yang ini nih, ini tanda tanya berapa sih sampai sini ya. Ya, itu adalah teman-teman pakai logika lagi. Nilai yang di sini, yang di arsir yang kanan ini adalah gimana teman-teman? Berarti nilai total dari kiri minta hingga sampai sini ya, full dari sini kurangi saya kiri sampai kanan, dikurangi nilai yang peluang yang ini tuh, peluang yang ini. Nah, berarti sisanya adalah yang ini. Artinya apa? Yang nilai yang di arsir sini adalah satu itu apa? Karena nilai distribusi peluang normal kan totalnya adalah 1 dari kiri min tak hingga plus tak hingga. Nah, ini 1 dikurangi nilai yang sini nih,
tuh nilai yang sebelah kiri ini dari titik X2 900 atau transformasi ke Z nya itu 2,5, dan di sini adalah Z nya, di sini Z2 adalah 2,5. peluangnya berapa? Berarti kan tadi P dalam kurung Z kurang dari 2,5 adalah dari mintak hingga sampai titik Z2 itu. Nah benar, jadi sisanya akan selisih dari 1 dikurangi ini adalah yang di arsir ini. Berarti rumusnya ini udah benar. Berarti nilai peluangnya adalah peluang Z kurang dari minus 1,25 untuk X1 transformasi ke Z ditambah 1 minus P dalam kurung Z kurang dari 2,5. Nilai satunya kesiniin, kemudian ditambah PZ kurang dari minus 1,25 dalam 0,106 dikurangi peluang Z kurang dari 2,5. Nah peluang Z kurang dari 2,5 itu sekitar 0,9938. Jika kita cek Z kurang dari 2,5 saya perbesar 2,5, berarti yang plus yang ini, nah 2,5, nah ini 0,9938 nama ya, 0,9938. Nah untuk menghitung nilai dari peluang X kurang dari X kecil adalah integral 1 dibagi akar 2 pi sigma kali E pangkat min dalam kurung X min mu kuadrat dibagi 2 sigma kuadrat dari mintak hingga yang sebelah kiri itu sampai nilai X yang ditanya. Ini kalau pakai integral teman-teman, ya bisa aja sih pakai integral teman-teman, tapi perlu bantuan netcat karena integralnya dari mintak hingga sampai X cukup pening kan teman-teman kalau tidak pakai tabel statistik. Nah ini mudah-mudahan dua contoh soal ini dapat mewakili pemahaman teman-teman untuk distribusi peluang normal. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat belajar walaupun sedang berada di pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat study from home-nya. Tugas-tugas dikerjakan. Jika ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar. Jangan like dan subscribe video ini, mudah-mudahan membawa manfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you on the next videos and have a nice day. Terima kasih.